hadiahnya ya, Kak? Oh, bentar. والنور يهدي الحائرين ضياؤه وفي الحسر زل المرسلين لواؤه. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Untuk sahabat-sahabatku semuanya, di malam ini kemungkinan besar saya bakal bertemu dengan keluarga Desi, termasuk mamanya Desi, dan di dalamnya juga ada calon suaminya Desi, yaitu si Haikal. Tapi kita bakalan tunggu kedatangannya. Intinya saya udah stay di sini dari tadi selesai maghrib itu ya guys ya. Nah, jadi saya bakal tunggu kedatangannya, dan kebetulan katanya dia ingin mau membuka hadiah itu, dan saya sejujurnya benar-benar takut, benar-benar deg-degan. Terus di sisi lain saya juga overthinking, tapi semoga isi daripada hadiah itu bisa menjadi cerminan untuk hubungan saya yang lebih bagus lagi bersama Desi untuk kedepannya. Tapi ya pastinya kalau sahabat-sahabat semua berada di posisi saya, pastinya ada rasa takut, ada rasa khawatir, ada rasa gelisah. Itu yang saya rasakan, karena sejujurnya hadiah itu sampai hari ini dan detik ini saya belum buka. Kebetulan saya taruh di sana terkait masalah Desi. Katanya Desi juga dia mau datang, termasuk dengan mamanya dan juga sama calon suaminya Desi kayak gitu. Tapi sampai sekarang Desi belum balas chat saya. Terakhir saya chat-chatan tadi di siang hari tuh guys, sekitaran jam 1 jam 2 itu. Oke, apapun yang terjadi dalam video ini ditunggu keseruannya, dan semoga bermanfaat dan semoga sahabat-sahabat semua terhibur di luar sana. Yuk kita tunggu kedatangan mereka. Bismillahirrahmanirrahim. Let's go. Siapa ini? Saya temannya Desi, Kak. Teman Desi, kenapa? Ini Kak, saya pengen ngomong sesuatu sama Kakak. Boleh kita ketemu? Oh iya, kebetulan saya juga mau ketemu sama Desi sih, Dek, malam ini, sama orang tuanya, sama keluarganya. Oh gitu. Kakak di mana sekarang? Di Taman Udayana sih. Bentar, siapa sih Oh ini? iya. Enggak, saya ini pokoknya temannya Desi. Saya pengen ketemu sama Kakak karena mau ngomong sesuatu penting ini, Kak. Saya lagi ini sih Kak, Dek, di Taman Udayana. Tahu Udayana kan? Oh iya, kebetulan saya dekat sini juga. Oh. Ketemu di sana, Kak? Ya bisa di Udayana, tapi lurus ke barat ya. Intinya kalau udah mentok sampai ke barat, di panggung itu saya duduk sendiri, saya pakai baju warna kuning. Itu udah saya, intinya lurus saja ke barat, pasti kamu temuin saya. Oh, oke Kak, di bentar. belakang itu enggak? Di teras Udayana itu bukan? Ya lurus ke barat ya. Oh, Tapi bentar dulu. oke, Kak. Desi mana sama yang lain? Nanti dah saya jelasin di sana Kak, soalnya ini genting banget. Makanya saya pengen ketemu sama Kakak langsung sekarang. Oh, oke. Siap. Oke. Saya tinggal lurus ke barat aja ya. Halo? Saya OTW ke sana nih. Ya tinggal lurus ke barat aja ya. Iya.
Katanya teman Desi, tapi katanya ada urusan genting. Kenapa? Nggak, saya ngerasa kayak ada ini sih, kayak aneh aja. Masih on kamera? Oke guys, katanya ada teman Desi yang mau datang, tiba-tiba dia nelpon saya guys. Tapi saya nggak tahu dia siapa, cuman katanya ada hal genting yang mau diomongin. Pusing saya guys. Oke, intinya kita tunggu dah. Dia datang dulu, kita tunggu. Tapi kamera tetap on, oke? Oke, siap. Yuk, kita tunggu aja guys. Ini sih kak, kakak yang namanya Udin ya? Saya yang tadi nelpon. Oh iya. Dulu saya duduk. Duduk. Saya Ririn. Oh Ririn. Ya. Saya Ilhamuddin. Ya. Ya Ilhamuddin kalau gitu. Sebenarnya nama saya Ilham kayak gitu. Tapi saya biasa dipanggil Udin sama Desi. Ya, udah tahu. Oh bentar dulu dek. Kamu orang mana? Saya dari Kuripan. Dari Kuripan. Ya, Terus? saya temannya Desi. Nah, jadi ada yang mau saya omongin sama kakak. Udah bentar. Kamu temannya Desi. Ya, saya temannya Desi dan diutus Desi ke sini. Diutus sama? Desi. Diutus sama Desi. Terus? Nah, jadi kakak nggak tahu kan kalau Desi itu sebenarnya ada masalah di rumah. Dia sekarang lagi kacau banget kak. Bentar. Bisa kamu telepon Desi nggak? Soalnya dari tadi dia nggak angkat telepon saya. Di WA juga dia nggak, lewat seluler juga nggak angkat. Mungkin bisa kamu telepon. Coba telepon kalau memang kamu teman Desi. Dia juga tadi nggak aktif. Soalnya emang beneran ada masalah dianya. Dan saya kesini diutus untuk ketemu sama Kak Udin. Karena ini kakak kemarin dikasih hadiah ya? Bener kan? Dikasih hadiah? Nggak, bentar dulu. Kamu diutus sama Desi Iya kak. buat ketemu sama saya. Kamu dapat nomor saya dari Desi. Dari Desi langsung. Iya, dari Desi langsung. Terakhir kamu ketemu Desi kapan? Seminggu yang lalu. Seminggu yang lalu. Terus nggak, bentar. Kamu disuruh sama Desi secara langsung atau lewat telepon atau lewat apa? Secara langsung. Kemarin seminggu yang lalu aku ketemu sama Desi. Kamu ketemu sama Desi. Tapi tadi saya ditelepon sama Desinya langsung, dia nangis-nangis ngurus saya ketemu kakak. Buat apa? Nangis maksudnya? Desi nangis? Iya, nangis Desi. Telepon kamu? Terus? Saya disuruh sama Desi ketemu kakak langsung ke sini. Kamu siapa namanya tadi? Ririn. Bentar ya, bentar. Soalnya saya janjian ketemu sama Haikal, sama orang tua Desi, sama Desi di sini. Tapi Desinya langsung tadi yang nelpon nangis-nangis, dia ada masalah di rumah dan saya disuruh ke sini ketemu kakak, mau minta hadiah itu dikembaliin. Maksudnya? Kemarin kan hadiahnya dikasih ke kakak kan. Nah sekarang Desi utus saya biar hadiahnya itu dikembaliin. Nggak, bentar. Ini udah nggak beres. Kemarin saya dikasih hadiah sama siapa? Sama orang tuanya Desi. Sama orang tuanya Desi. Siapa yang ngasih saya? Saran siapa? Haikal,
calon suaminya Desi. Bener kan? Kamu tahu Haikal dari mana? Dari Desi. Kamu tahu Haikal dari Desi? Iya. Nah, Desi itu tahu nggak kalau saya diberikan hadiah sama Haikal? Iya tahu. Tahu dari mana? Karena Desi yang langsung ngasih tahu saya, makanya saya yang disuruh ngambil hadiah itu ngambil hadiah itu. Nggak, bentar dulu, bentar. Itu artinya, terus mamanya Desi di mana sekarang? Di rumah. Yo. Bentar. Saya telepon ini dulu ya. Saya telepon Haikal dulu ya. Soalnya Haikal yang kasih hadiah kemarin dari orang tuanya Desi. Tapi dari tadi saya chat Haikal sama Desi, nggak ada yang balas, nggak ada yang angkat. Ya karena Desi lagi ada masalah, Kak. Nggak, bentar dulu. Kenapa nggak ada yang mau angkat? Saya telepon Desi juga nggak bisa, saya telepon Haikal juga nggak bisa. Kamu punya nomornya Mama Desi kak? Mamanya Desi? Nggak punya, cuma nomor Desi aja yang saya punya. Kan katanya kamu teman dekat Desi. Ya tapi emang nggak punya, Kak. Udah nggak bakal diangkat itu, Kak. Soalnya mereka, maksudnya Desi lagi ada masalah. Nggak, bentar dulu. Posisinya kemarin saya dikasih sama Haikal hadiah, saya dilarang buka. Saya nggak mau buka sampai hari ini. Saya hadiahnya di sana, di teman saya di sana tuh di ujung sana tuh. Ya. Nah, banyak kan motor sama mobil di sana tuh. Nah itu teman-teman saya di sana hadiah itu. Sampai sekarang saya masih tahan, saya masih belum buka karena itu amanah dari orang tuanya si Desi. Ngerti nggak? Ngerti. Tahu kan? Nah, yang kasih saya hadiah seperti yang saya pertanyakan tadi sama kamu, Dek Ririn. Saya dikasih sama calon suaminya Desi. Nah, tiba-tiba kamu datang ke sini, kamu disuruh sama Desi buat ketemu sama saya. Lewat telepon kamu diutus sama Desi. Ya, Iya. pengakuan kamu kayak gitu kan? Nah, tujuan kamu mau ambil hadiah itu apa? Dan tujuan Desi nyuruh kamu ambil hadiah itu apa? Itu yang saya perlu tahu. Katanya Desi ini sambil nangis-nangis nih. Iya kan? Sambil nangis-nangis kan? Iya. Nggak, hadap saya kalau ngomong. Hadap saya ya. Desi ini sambil nangis-nangis kalau ngomong. Pas kamu ngomong. Iya. Iya kan? Kamu disuruh ambil hadiah nih. Apa katanya Desi? Sehingga hadiah itu disuruh kamu ngambil sama saya. Gini, Kak. Sementara di sisi lain orang tua Desi nyuruh saya, itu yang ngasih saya orang tua Desi, tapi saya belum dibuka. Jadi asal kakak tahu ya kakak, Desi di rumah itu sedang ada masalah dan saya diutus ke sini buat ngambil hadiah itu. Tolong kakak ambalikan. Karena apa? Jika kakak ambil itu nanti kakak bisa sakit, bisa nyesel. Itu katanya Desi. Intinya Desi itu nyuruh buat hadiah itu dikembaliin sekarang, Kak. Desi loh yang nyuruh ini, Kak. Desi loh yang nyuruh ini, Kak. Jadi mana hadiahnya, Kak? Soalnya saya diamanahin sama Desi nih buat ngambil hadiah itu. Dan nggak bisa deh, soalnya itu amanah. Kecuali saya dengar langsung dari omongan Desi dan dari orang tua Desi atau di Haikal. Tapi masalahnya mereka semua nggak angkat nih. Tapi Desinya langsung yang ngutus saya, Kak, masalahnya ke sini. Ketemu sama Kak Udin.
buat ngambil hadiah itu. Karena kalau kakak kalau kakak tetap menerima hadiah itu, nanti kakak bakal sakit. Dari mana kamu tahu kalau saya bakal sakit kalau saya buka hadiah itu? Pokoknya itulah intinya kak. Enggak, maksudnya pasti kamu ada alasan dong. Enggak, kakak nggak perlu tahu, tapi yang penting itu intinya adalah saya diutus ke sini sama Desi buat ngambil itu hadiah. Itu artinya Desi tahu kalau saya dikasih hadiah. Katanya Desi itu pengakuannya dia tidak tahu itu semua saya dikasih hadiah dari mana. Gini kak, intinya pokoknya saya tetap. Enggak, gini nggak usah berbelit-belit, intinya kayak gini ya. Oh. Kamu kan diutus sama Desi nih buat ambil hadiah itu sama kakak. Alasannya karena saya nanti nyesel sakit atau kayak gimana dengan hadiah itu. Nggak apa-apa, apapun skenarionya, apapun hal di dalam hadiah itu ya saya nggak perlu tahu. Yang perlu saya tahu hari ini adalah mereka datang ke saya, Desi datang ke saya, orang tua Desi datang ke saya, si Haikal datang ke saya, dan kalau bisa kamu juga datang ke sini, datangkan Desi, saya kasih. Tapi masalahnya Desi lagi ada masalah di rumah. Masalahnya apa? Masalahnya apa? Coba jelasin apa masalahnya. Intinya karena Desi ada masalah, jadi saya sebagai temennya itu ngebantu dia buat kesini ngambil hadiah. Ya itu. maksud saya masalahnya apa? Soalnya tadi siang saya chat sama Desi, katanya dia mau ke Mataram. Desi udah capek kak. Capek apa? Capek sama semua ini. Capek sama semua hubungan ini, makanya Desi tuh nggak mau nyesel kakak terima hadiah itu. Desi tuh nggak mau kakak itu sakit menerima hadiah itu. Jadi tolong kembaliin hadiah itu. Itu pesannya Desi ke saya kak. Dan kebetulan juga Desi udah punya calon suami. Kakak tahu kan? Ya sekalipun saya tahu kalau dia udah punya calon suami, saya nggak perlu tahu tentang itu. Yang saya perlu tahu sekarang Desi itu di mana, orang tua Desi di mana, Haikal di mana. Kalau mereka nggak datang ke sini, otomatis saya nggak kasih tahu, nggak bakal kasih hadiah itu sama kamu kayak gitu loh. Nggak bisa secara sepihak. Kalau memang Desi ngutus kamu ke sini, ya sudah pasti dia akan mempertanggungjawabkan itu. Karena masalahnya hadiah itu saya terima dari tangan orang yang berbeda, kemudian kamu diutus dan saya kasih hadiah itu di tangan yang berbeda pula. Itu artinya saya nggak bisa jaga amanah dan tanggung jawab yang seharusnya. Tapi kakak harus ngembaliin hadiah itu karena saya itu diutus sama mamanya Desi. Maksudnya saya diutus sama si Desi. Jadi kakak harus cepat ngembaliin hadiah itu sekarang. Diutus sama mama Desi atau Desi? Sama Desi. Tadi saya salah ngomong. Sama Desinya langsung. Tunggu di sini bentar, tunggu. Saya diskusi dulu sama teman di belakang ya. Tunggu di sini bentar ya. Oke. Berarti kamu kesini sendiri atau sama teman? Sendiri. Kamu tinggal di mana? Kuripan. Nggak, maksud saya kamu tinggal di ngekos di sini atau kamu dari rumah atau gimana? Iya, saya ngekos sih di sini di Mataram. Oh, ngekos di sini. Kamu diutus, kamu ditelepon sama Desi jam berapa? Tadi pagi. Sekarang bisa nggak kamu telepon Desi? Sekarang nggak bisa. Lagi off dianya juga, nggak bisa ditelepon sama saya. Tapi tadi pagi itu dia nangis nyeritain masalahnya dan suruh saya kesini itu ngambil hadiah itu. Suruh kakak Udin itu ngembaliin hadiah. Nggak, sekarang kamu coba telepon Desi, coba telepon Desi. Nggak bisa, ini off Desinya, nggak bisa ditelepon. Tunggu di sini, saya diskusi dulu sama teman. Soalnya ini masalahnya amanah deh. Tapi masih Nggak, maksudnya saya nggak bakal kasih hadiah itu kecuali kamu datangkan Desi. Tapi tunggu di sini dulu, saya mau kasih tahu teman di belakang, oke? Tunggu di sini bentar ya. ya udah.
Iya udah tak paksa, tapi tetap nggak mau. Gimana dong? Aku takut ketahuan nih sama Udin nih. Dia lagi sama temannya tuh. Gimana terus mak? Iya mak, udah tak paksa mak. Gimana ya solusinya? Aku takut ketahuan mak sama Udin. Iya mak, coba sekarang tak paksa lagi, biar hadiahnya itu kembali. Oke mak. Oke. Halo mak, gimana ini ya? Udin kelihatannya curiga banget sama aku mak. Gimana ya? Dari gerak-geriknya sih udah ketahuan kita mak. Soalnya tadi aku udah keceplosan juga nih. Gimana ya? Oke dah mak. Oke siap mak. Gimana ya? Itu hadiahnya ya kak? Oh bentar. Bentar. Ini bukan hadiah dari ini. Bukan hadiah dari Mama Desi aja. Oke. Sekarang ini hadiahnya. Yeah. Oke. Ini hadiahnya. Saya bakal kasih kamu kalau kamu telepon Desi. Tapi sekarang Desinya lagi off kak, nggak online. Ya masa WA-nya nggak aktif, nomornya juga nggak aktif. Karena saya tahu Desi tuh lagi ada masalah di rumah dan nggak mau pegang HP kak. Jadi percuma saya telepon sekarang. Makanya sekarang sini. diam dulu diam. Jangan buat saya kesel tuh kayak gitu. Nggak siniin aja kak. Nah, bentar saya berusaha telepon Desi dulu. Kak, ini demi kebaikan Desi sama kakak loh. Udah kak, nggak usah ditelepon, nggak bakalan diangkat sama Desinya. Desi udah nggak pegang HP. Desi itu udah. Ayo kak, sini aja deh hadiahnya. Nggak, bentar kamu masalahnya. Nggak, kamu nggak paham soalnya posisinya, kamu nggak paham. Saya ngejalanin ini semua dari awal, kamu nggak tahu apa yang terjadi sebenarnya. Udah kak, nggak bakal diangkat. Kan udah saya kasih tahu kak, saya tuh temannya Desi kesini diutus mau ngambil hadiah ini. Ya, maksudnya kamu maksa buat ambil hadiah ini apa? Ini demi kebaikan kakak sama Desi loh. Ya kebaikan buat apa? Saya bakal baik-baik aja kok kalau saya ketemu sama Desi. Enggak kak, tapi ini masalah hadiah ini tuh tolong dikembaliin. Karena ini Desi yang nyuruh langsung ke saya kak. Nanti kalau saya nggak ngambil nih hadiah, nanti Desi yang marah ke saya. Dan saya juga kasihan lihat teman saya tuh niatnya ngebantu teman saya buat ngambil nih hadiah aja. Kenapa kakak susah banget buat? Ya kenapa kamu susahnya datangkan Desi aja? Udah simpel aja. Kan saya udah bilang kak, Desi itu lagi lagi off maksudnya. Ya kan ini on ini berdering nih. Soalnya Nggak saya bakal janjian diangkat. ketemu. Gak bakal diangkat karena Desi tuh
lagi sedih, lagi ada masalah di rumah, nggak bakal pegang HP Kak, walaupun dia on sekarang. Udah nggak bakal diangkat Kak, udah matiin aja teleponnya. Enggak, bentar dulu deh, bentar dulu. Ini masalahnya bukan... Kak, kalau kakak tetap nerima hadiah ini tuh bisa menghancurkan hidup kakak loh. Ya, saya nggak mau tahu apapun masalahnya, apapun rasa sakit tuh bakal saya telan, bakal saya terima apapun resikonya. Tapi ini demi kebaikan kakak Ini sama juga Desi. demi kebaikan saya, Dek. Ini juga demi kebaikan saya, karena saya ini jaga amanah. Kalaupun ini utusan, walaupun kamu diutus sama Desi buat ambil hadiah ini dengan tujuan biar saya nggak tersakiti, biar saya nggak terluka, itu tujuan kamu bagus. Tapi salah, caranya yang salah. Artinya apa? Kalau saya kasih adik hadiah ini, otomatis saya nggak bisa jaga amanah yang sudah terlanjur saya diberi sama orang tuanya Desi. Nah, itu yang saya jaga. Kalau bukan langsung dari mamamu, kecuali saya diutus sama Mama Desi, saya bakal datang, saya mau ambil hadiah itu, kamu bilang, langsung saya bakal kasih. Tapi masalahnya ini amanah, ini tanggung jawab saya harus jaga. Ini bukan urusan Desi, tapi ini urusan saya dengan mamanya Desi. Jadi apapun yang terjadi saya nggak bisa. Udah. Nah, bentar dulu Dek, bentar. Dengar saya ngomong dulu. Dengar saya ngomong dulu. Saya nggak mau tahu apapun masalahmu dengan Desi, saya nggak perlu tahu. Kecuali kalau Desi angkat, dia mastiin, kamu bisa pastiin kalau memang ini bener-bener dari Desi yang suruh kamu, saya bakal kasih. Tapi masalahnya Desi nggak bisa dihubungi, kamu juga nggak bisa ngehubungin Desi. Kemudian tiba-tiba kamu mengakui kalau kamu diutus sama Desi, yang nggak bisa. Itu namanya sepihak. Ngerti nggak? Enggak Kak, tapi ini beneran saya diutus sama Desi tadi pagi. Kakak nggak tahu kan saya itu temannya Desi? Nah, diam dulu, diam. Saya mau telepon Haikal dulu. Udah Kak, percaya aja sama saya Kak, nggak usah Saya ditelepon. percaya sama kamu, Dek. Apalagi masalah Desi, saya percaya. Bukan masalahnya saya nggak percaya atau kayak gimana. Kayak kamu juga aneh sih. Ya anehnya kamu, kenapa kamu harus maksa ambil hadiah? Kecuali kamu diutus sama Mama Desi, kemudian saya bisa bicara sama mamanya, baru saya kasih. Tapi kalaupun seandainya kamu diutus sama Mama Desi, tapi nggak ada komunikasi sama sekali dengan saya, ya nggak bisa. Karena ini amanah, saya harus jaga. Karena ini pemberian dari Haikal, dari tangan yang berbeda, kemudian akan diambil dengan tangan yang berbeda. Itu artinya walaupun tujuan kamu bagus, tapi cara kamu yang salah. Saya ikut berdosa dan saya juga bersalah karena nggak bisa jaga amanah dan tanggung jawab yang sudah saya diberikan sama mamanya Desi. Sekarang kalau memang Desi yang ngutus kamu, komunikasi sama Desi, ngerti nggak? Komunikasi sama Desi. Oh iya, saya udah di sini. Jadi nggak diambil hadiahnya, saya ngomong sama Desi, saya kasih, saya beri. Atau kalau nggak Desi, mamanya Desi, saya ambil hadiah itu, saya bakal beri. Ngerti nggak? Saya bakal beri, tapi tolong kamu komunikasi sama Desi, kamu komunikasi sama Mama Desi. Kalau enggak sama Mama Desi, kamu komunikasi sama calon suaminya Desi, yaitu si Haikal. Saya bakal beri langsung. Tapi percaya Kak, ini Saya tuh percaya. Ini Tapi tuh denger, saya percaya sama kamu, Dek. Saya percaya, asli saya percaya. Saya nggak mau ada masalah loh sama kamu nih. Kamu baik-baik sama saya. Karena saya udah baik sama kamu, saya udah jelasin loh. Tapi saya juga diutus sama Desi masalahnya Kak. Saya kalau nggak ngambil hadiah ini sekarang, gimana saya nanti ngasih tahu Desi? Saya itu teman dekatnya loh. Gimana saya nanti bakal ngomong sama Desi kalau saya gagal Bentar, ngambil? bentar dulu. Kamu sejak kapan tahu Desi? Udah lama Kak. Udah lama. Udah lama banget. Udah lama. Kamu tahu nggak apa hubungan saya sama Desi? Ya itu. Yaitu apa? Saya tahu semuanya intinya. Karena Desi tuh sering curhat sama saya. Sering curhatkan saya sama kamu. Ya. Saya tahu semuanya Kak. Apa masalah saya sama Desi coba?
Kan karena nggak direstui sama orang tuanya Desi. Makanya itulah Desi nangis-nangis ke saya. Ayolah kak, ini demi kebaikan kalian berdua loh. Nggak bisa, bentar dulu deh. Desi udah punya calon suami loh kak. Jadi buat apa Saya nggak ini? perlu tahu dia mau punya calon suami, dia mau punya calon apa, nggak peduli saya. Buat apa kakak nyimpen hadiahnya? Saya bakal simpen. Mending Karena kakak ini kembaliin ke amanah, saya. nggak bisa. Karena ini amanah dari orang tua Desi. Jadi mau nggak bau, saya harus simpan ini. Orang Itu tanggung tuanya jawab. juga nggak bakal tahu kalau saya ambil ini. Ntar dulu saya chat. Ya, saya ngerti tujuan kamu bagus. Katanya kamu mau diutus kan sama Desi. Ya kan? Iya. Kamu diutus sama Desi mau ambil hadiah nih. Mm-mm. Oke, saya terima tujuan kamu. Kalau kamu disuruh sama Desi, tapi tolong telepon Desi biar saya juga ngerti apa sebenarnya yang terjadi nih. Udahlah nggak usah telepon Desi. Ini yang penting hadiahnya serahin ke aku. Biar aku nanti serahin ke Desi. Saya tenang, kamu pun bahagia, Desi pun bahagia. Ya kalau saya tahan hadiah ini dan saya buka hadiah ini terus emang saya bakal mati malam ini. Saya bakal tersakiti emang. Pokoknya ini hadiah itu bakal nyiksa kakak, bakal ngehancurin hidup kakak. Dan itu berdampak juga ke Desi. Emang kakak mau Desi sakit juga karena kakak tahan ini hadiah? Desi loh yang nyuruh saya ini ngambil hadiah kakak. Ya makanya kalau Desi yang suruh telepon Desi baru saya kasih. Gak usah ini. telepon Desi karena tadi pagi udah langsung saya ditelepon sama Desi kesini. Enggak, soalnya tadi siang nggak ada dia ngomong-ngomong masalah apapun masalah ini. Kalau memang kamu disuruh sama Desi, otomatis pasti Desi bakal Karena ngasih Desi tahu nggak saya. mungkin ngasih tahu kakak. Kamu chat pagi sama Desi kan? Iya. Ya saya chat siang. Itu artinya kamu chat duluan sama Desi, baru dia chat sama saya. Cuman dia bilang gimana kabar, alhamdulillah baik. Saya nanti ke Mataram kak. Kayak gitu. Kalau memang kamu diutus sama Desi, pasti Desi bakal kasih tahu saya dari awal. Nggak mungkin dia nggak ngasih tahu kamu. Katanya kamu di chat pagi, sementara Desi chat sama saya siang. Tapi kak saya diutus langsung loh sama Desi. Kalau memang kamu diutus langsung, pasti Desi bakal ngasih tahu saya. Dia tuh nggak mau ditahu kalau saya sebenarnya diutus sama Desi. Apa maksudnya? Kamu aneh itu, bentar dulu. Intinya hadiah ini tolong kasih ke saya kak, biar saya kembaliin ke Desi. Bukan masalah saya nggak mau ngasih kamu, Dek. Saya bakal kasih. Tapi bentar dulu. Karena saya perlu konfirmasi dari Desi. Ini si Haikal nggak bisa dihubungi, mamanya Desi juga nggak bisa dihubungi. Di sisi lain Desi juga nggak bisa dihubungi. Tuh lihat, saya telepon, saya chat, nggak bisa diangkat. Udahlah kak, ini kan demi kebaikan kakak sama Desi juga. Saya paham, terima kasih atas segala bentuk perhatiannya, terima kasih atas segala bentuk kepeduliannya. Saya berterima kasih dan tujuan dan niat kamu baik, Dek. Tapi posisinya, kalau seandainya saya kasih kamu ini sekarang, sama artinya saya sudah mengkhianati kepercayaan yang sudah diberikan sama keluarga Desi, termasuk orang tua Desi, Haikal dan juga Desi. Kalau seandainya kamu bisa mendatangkan Desi, kamu mendatangkan Mama Desi, atau nggak usah kamu datangkan deh. Kamu telepon Mama Desi, kamu telepon Desi, kamu telepon siapa kayak Haikal yang berkepentingan di hadiah ini, baru saya bakal kasih. Tapi kalau seandainya kamu ambil secara sepihak, tanpa konfirmasi dari saya dan Desi, tanpa konfirmasi dari saya dan Mama Desi, baru saya bakal kasih. Tapi kalau saya nggak berhasil ngambil hadiah ini, nanti kepercayaan Desi ke saya tuh hilang kak. Gimana kak? Ya, Saya tuh nah, teman ini dekatnya. intinya santai aja, kamu nggak bakal salah, Dek. Kamu nggak bakal salah. Nanti saya yang telepon Desi. Nanti saya ngomong sama Desi, nggak usah kamu takut kamu bakalan dibenci sama Desi, kamu bakal apa, nggak usah. Tapi kak, ini demi kebaikan Desi. Nggak bisa, bentar dulu kamu. Tunggu bentar, tunggu bentar dulu.
si Udin tetap nggak percaya, Mak. Dia tetap nggak mau ngasih hadiah itu. Gimana ini, Mak? Udah tak paksa. Saya juga takut, Mak. Dari tadi nanya-nanya terus sedetail itu. Gimana, Mak? Dia itu mau ngasih hadiah ini kalau ada omongan dari Mama sama Desinya langsung. Tapi kan tadi Mama suruh saya ke sini, seolah-olah saya diutus Desi kan. Jadi gimana ini, Mak? Saya udah takut nih, Mak, ditanya-tanya terus nih, Mak. Dia juga udah nggak mau ngasih hadiah itu pokoknya, Mak. Kalau nggak Mama langsung yang ngomong ke sini. Gimana ini, Mak? Saya takut nih, Mak. Udah tak paksa, udah tak mau rebut tadi hadiahnya, tapi tetap kekeh nggak mau ngasih. Gimana ini, Mak? Apa saya pergi aja ya? Tak pergi aja dah ya, Mak. Oke dah, Mak. Gitu guys. Nah, kameramen aman kan? Aman. Tadi pas pergi tetap dipantau kan? Oke guys. Tadi saya sengaja biarin HP saya kesini dan saya benar-benar tinggal lama banget sampai pada akhirnya saya dapat bocoran. Saya yakin yang ngutus dia ini katanya mama ya, tapi saya nggak bisa ngejustifikasi atau nyimpulin kalau dia itu Mama Desi guys, tapi saya yakin pasti itu Mama Desi. Nah ya kita main cantik aja guys ya, kita main cantik, kita main cerdas ya. Tadi saya sengaja biarin HP saya karena dari awal saya udah curiga guys. Kayak aneh, nggak mungkin tiba-tiba bakal diambil, karena di sisi lain kemarin pengakuannya Haikal kalau ini saya bakal jaga, terus di sisi lain sekarang dia disuruh ngambil hadiah. Nggak mungkin dari Desi juga, karena Desi juga pasti bakal kasih tahu saya karena terakhir chat saya tadi siang, dia bilang tadi pagi gitu guys. Tapi apapun yang terjadi nanti untuk kelanjutan video ini, intinya tunggu saja, karena saya dan teman-teman yang lain saya lagi komunikasi biar bagaimana caranya saya hubungi Desi, dan kebetulan saya udah dapat konfirmasi, saya udah tahu Desi di mana sekarang. Katanya Desi di kontrakan temennya, jadi kemungkinan besar saya bakal ke sana kalau memang dia nggak kesini, karena saya punya kontak daripada teman Desi udah jauh-jauh hari guys. Intinya video ini bakal berlanjut terus di malam ini. Intinya malam ini saya harus konfirmasi juga, saya bakal ketemu sama Desi. Intinya tunggu saja untuk video kelanjutannya, karena ini bakal cukup panjang ya guys ya. Kita bakal ketemu juga sama Desi soalnya malam ini. Saya akan usahakan itu. Tapi kita perlu konfirmasi dulu. Saya tunggu kabar juga dari teman Desi di kontrakan. Katanya Desi di sana. Karena tadi pas saya ke sana juga lagi diskusi sama teman-teman. Katanya Desi lagi di kontrakan temennya. Jadi itu yang buat saya curiga. Makanya saya kasih HP saya juga di sini guys. Kayak gitu. Mantap kan? Nah, jadi intinya tunggu kelanjutan video ini. Apapun yang terjadi, saya yakin bahwa apapun skenarionya, percayalah bahwa kebohongan dan drama yang terjadi hari ini juga pasti akan tercium cepat atau lambat, dan kebenaran akan selalu hidup dan akan terus hidup guys. Oke, tunggu kelanjutannya. Di malam ini saya akan bertemu langsung sama Desi di sini guys.